팀과의 경기이기 때문에 뭐 어느 팀을 만나든 뭐 우리가 하고자 하는 플레이 또 어떤 우리의 영상들 팀과의 경기이기 때문에 뭐 어느 팀을 만나든 뭐 우리가 하고자 하는 플레이 또 어떤 우리의 지금 현재의 어떤 베트남 대표팀의 어떤 능력을 한번 재평가할 수 있는 기회라 생각하고 있고 그런 부분에서는 뭐 우리 Akhirnya terungkap, Park Hang-seo akhirnya buka suara kenapa Vietnam selalu main kasar di pertandingan, khususnya di Piala AFF. Belakangan ini, Vietnam menjadi sorotan banyak orang tak terkecuali sudah hampir disorot oleh satu dunia. Imbas dari laga final yang mempertemukan antara Indonesia versus Vietnam di Piala AFF U23 2 pekan lalu, ada sebuah tragedi yang kembali diungkit banyak orang. Perilaku tidak fair play yang ditunjukkan oleh salah seorang pemain Vietnam Nguyen Hong Puch, sukses menjadi sorotan satu dunia. Insiden itu berulang kali diputar di berbagai media, televisi, media cetak, untuk memberitakan bagaimana kasarnya permainan Vietnam. Tak terkecuali masyarakat Indonesia yang merasa geram, dan kecewa dengan tindakan pemain bernomor punggung 20 tersebut, langsung mencari akun sosial media pemain tersebut dan menyerangnya. Hingga akhirnya pemain tersebut pun terkena mental, dan tidak ada nyali lagi untuk menciut di sosial media. Belakangan ini sang mantan juru taktik Vietnam di tim senior, Park Hang-seo mengungkapkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dia berimbuh kalau itu sudah jadi ciri khas dan bagian strategi dari Vietnam, jika dirasa lawannya sedikit berada lebih di atas dan takut kalah. Dulu saya juga pernah menginstruksikan hal itu kepada pemain saya, untuk memprovokasi pemain lawan agar emosi dan dapat kartu merah. Kadang kami juga merasa tidak akan mungkin menang, dan hal itu biasa kami lakukan kalau lagi mengejar kemenangan, tuturnya. Di tim senior kami dulu punya Doan Van Hau yang sering saya instruksikan untuk memberikan gangguan konsentrasi ke pemain lawan, agar emosi lalu diusir wasit. Jadi kami melakukannya secara baik, dan saya rasa itu hal biasa saja, asalkan tidak bermaksud untuk menciderai lawan. Pungkasnya lebih lanjut. Park Hang-seo mengatakan kalau permainan kasar seperti itu sudah biasa dilakukan karena memang merupakan bagian dari strategi. Dia juga menandaskan bahwa seringkali memerintahkan pemainnya untuk menyulut emosi lawan agar mendapatkan kartu merah. Dengan itu akan membuat timnya jauh lebih mudah dalam memenangkan pertandingan dan juara. Kita sebagai pelatih pasti punya strategi masing-masing, jadi saya menjalankan itu bukan untuk mencederai lawan. Saya juga mengatakan kepada pemain, jangan sampai lawan cedera karena dia juga punya karir, tuturnya lebih lanjut. Di dalam dunia sepak bola hal demikian memang sering terjadi dan terlihat oleh kita, mulai dari permainan yang kasar, banyak pelanggaran, sampai adu mulut antar pemain di lapangan yang tidak terelakkan. Bahkan ada juga strategi mengulur-ngulur waktu, seperti rebahan di atas lapangan dan pura-pura cedera. Hal itu memang bisa saja dilakukan, dan sah-sah saja. Namun jika dikaji lebih ulang, tentu itu sudah tidak menjunjung tinggi nilai sportivitas seperti fair play dan respek kepada lawan. Di Indonesia sendiri untuk liganya, hal semacam itu memang sudah sedikit berkurang. Liga Indonesia sekarang cenderung berjalan dengan aman dan tensi yang masih terkontrol, namun seringkali penyakit baru muncul saat strategi guling-guling di lapangan kembali jadi andalan. Di Indonesia tim seperti itu ada, dan sudah terkenal sekali sampai saat sekarang. Gimana pendapat kalian?